telah berusia lebih dari 20 tahun. Tentu kita ingat apa tujuan kita melakukan reformasi dan menumbangkan rezim Orde Baru. Tujuan kita adalah kehidupan yang lebih baik. Namun, bagaimana hasilnya? Sebagai orang yang pernah hidup di era Orde Baru, saya katakan ternyata era reformasi tak seindah bayangan kita. Memang, Orde Baru bagi sebagian orang, terutama yang begitu membenci Presiden Soeharto, adalah rezim yang otoriter, militeristik, dan juga penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pembungkaman suara kritis juga dilabeli pada rezim Orde Baru. Namun, apakah rezim reformasi lebih baik? Di satu sisi, mungkin di era reformasi rakyat lebih bebas mengkritik. Media sedikit lebih bebas dalam menyampaikan berita. Tapi itu di era awal hingga di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya saja, sejak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun, semuanya menjadi hancur lebur. Rakyat bebas bersuara, tapi tak pernah direspon. Suara rakyat hanyalah angin lalu. Bahkan terjadi pembungkaman. Selain itu, era Joko Widodo adalah era yang begitu banyak KKN dan juga propaganda kosong yang digaungkan oleh buzzer bayaran. Kini, setelah era Presiden Jokowi berakhir, Presiden Prabowo menghadapi tugas yang begitu berat dengan warisan hutang yang besar, skandal korupsi besar warisan rezim Jokowi, dan banyaknya kasus-kasus besar warisan rezim Jokowi lainnya. Terlebih, situasi geopolitik dan juga perang dagang yang makin sengit, serta nilai rupiah yang terus anjlok. Zaman sekarang memang susah. Saya jadi ingat perkataan mantan Presiden kedua, Pak Harto. Beliau memilih diam dan membiarkan orang memandang miring dirinya. Beliau yakin bahwa dengan membiarkan orang memandang miring dirinya, nanti sejarah yang akan menjawab bahwa beliau tak seburuk itu. Dan kini terbukti. Semakin lama reformasi berjalan, ternyata nama mantan Presiden Soeharto makin bersinar. Banyak pencapaian beliau yang tidak didapatkan presiden setelahnya. Bahkan, Cak Nun yang kala itu pernah ikut mendorong Presiden Soeharto untuk mundur saat itu akhirnya menyesal. Mengapa beliau menyesal? Beliau mengatakan bahwa ternyata ada agenda terselubung dari kelompok elit global di balik upaya menjatuhkan rezim Orde Baru. Dan kini, tentu Anda sudah mendengar berbagai isu panas yang mengarah pada perpecahan. Yah, nasib jadi rakyat kecil. Mungkin, slogan masih enak zaman Orde Baru harus saya akui kali ini. Untuk mengetahui opini saya selengkapnya, silahkan klik link di deskripsi.